Oke teman-teman, siapa sih yang nggak pengen produknya masuk ke jaringan retail modern? Secara ketika produknya sudah masuk ke retail modern, otomatis produknya akan meledak, ya, akan diorder berpuluh-puluh kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Bisa jadi satu truk, dua truk, bahkan satu kontainer. Ya itu harapan semua orang bisa masuk ke retail modern. Tapi ada tiga hal yang perlu teman-teman cermati ketika masuk ke retail modern. Apa itu? Simak terus ya. Video ini dipersembahkan oleh Mr. Krabs. Snack kepiting gurih, bikin nagih. Ya, untuk masuk ke retail modern, Anda harus perhatikan tiga hal. Ya, ini yang perlu dicatat ya. Karena kalau tidak melakukan tiga hal ini, maka Anda akan terseok-seok bahkan bisa bangkrut. Ya, karena sudah banyak sekali UKM yang mengabaikan ini ya. Yang pertama adalah Anda paling tidak harus memiliki budget capital minimal 3 kali lipat dari nilai kontrak. Misalkan di trading term, ya trading term itu perjanjian kerjasama dengan retail tersebut, yang mana trading term itu biasanya setahun sekali. Nah di trading term itu disebutkan nilai kontrak order ya, kontrak ordernya berapa, nominalnya berapa ratus juta atau berapa M gitu ya. Nah paling tidak kita harus memiliki tiga kali lipat. Misalkan trading termnya perjanjiannya 100 juta, Anda harus menyiapkan uang 300 juta untuk berhadapan dengan retail modern A misalkan gitu ya. Nah kenapa harus 3 kali lipat? Ini minimal ya 3 kali lipat. Lebih dari 3 kali lipat lebih bagus, 5 kali lipat lebih sehat gitu ya. Kenapa harus 3 kali lipat? Karena ketika anggaplah misalkan PO-nya 100 juta nih. Nah, ketika udah di PO, barang udah dikirim, gitu ya, barang udah dikirim 100 juta nominalnya. Nah, terus 100 jutanya di mana? 100 jutanya lagi itu lagi diproduksi. Terus 100 jutanya lagi ada di gudang, siap dikirim. Jadi 3 lapis. Ya, lebih banyak dari situ lebih bagus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus bermindset nasional. Tidak bisa tidak. Ya, mindset nasional itu artinya ketika kita bekerja sama dengan retail modern membutuhkan produk kita untuk dijual. Ya, tentunya dia membutuhkan cuan dari produk yang mereka jual. Salah satunya produk kita. Nah, ketika kita tidak mau bermindset nasional, kita misalkan sudah masuk ke salah satu distribution center atau ke DC di sebuah provinsi. Nah, ketika produk kita laku, maka DC-DC yang lain dari provinsi yang lain akan meminta produk kita juga. Tolong dong kirimin ke Jawa Barat, tolong dong kirimin ke Jawa Timur, tolong dong kirimin ke DC Bali atau ke Kalimantan, Sumatera gitu ya. Nah, kalau mindset kita nggak nasional, biasanya kita menjawab, udahlah kalau di Jawa Tengah aja ini saya udah kewalahan, saya sudah nggak bisa produksi lagi. Nah itu berbahaya ya, Anda membatasi mindset. Nah, prinsipnya itu toko itu butuh barang untuk dijual, butuh cuan. Jadi kalau kita membatasi, nggak mau bermindset nasional, nggak mau besar gitu ya, artinya kayak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Retail itu mau menjual barang lebih banyak, memberikan keuntungan kita memberikan banyak keuntungan ke kita, tapi kita membatasi. Nah itu mereka nggak suka. Jadi kita akan dicap tidak baik, gitu ya. Yang berakibat biasanya bisa diputus kontrak karena kita tidak mau bermindset nasional, tidak mau membesar. Ya harusnya simbiosis mutualisme di sini berlaku. Kita harus berupaya gimana caranya memproduksi barang yang mereka order. Berapapun PO-nya layani. Biasanya kalau masuk ke retail modern ya awal-awal itu ordernya sedikit banget. Ngirim ke DC-nya itu di luar kota misalkan dia mintanya barang cuma 50 pack,
100 pack, padahal kadang-kadang nggak nyampe. Kalau kita hitung-hitung, habis ongkos bensin untuk antar ke sana. Tapi kalau kita ngelayani terus, ya, artinya kita penilaian kita, service level kita itu bagus. Nah, kalau service level kita itu bagus, otomatis produk kita akan berlama-lama di sana, gitu ya. Jadi dinilai kita sebagai supplier yang bagus. Jadi kerjasamanya bisa bertahan lama. Terus yang ketiga apa? Anda harus melakukan aktivitas promosi, iklan, ya. Jadi kita sebagai pemilik produk juga berkewajiban beriklan supaya produk kita banyak yang cari, supaya produk kita banyak yang beli, maka mereka akan suka. Tapi kalau kita pasif nggak mau beriklan, kita juga dicap sebagai kayak apa ya, benalu lah, ya, numpang di tokonya orang tapi nggak mau berpromosi, sehingga produk kita nggak ada yang nyari, akhirnya cuma menu-menuin di rak toko, ya akhirnya produk kita akan dieliminasi tentunya, sehingga kontraknya pun akan diputus, gitu ya. Jadi jangan berhenti beriklan, kita terus beriklan, menciptakan demand, ya, menciptakan penasaran orang supaya dia mencari produk kita. Oke, itu 3 hal yang penting ketika teman-teman mau masukin produk retail modern. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.